Jumpa lagi geng, dimanapun kalian berada. Kali ini kita lagi jalan-jalan di Jogja. Yang kebetulan baru saja di Jogja ini terjadi kejadian penting bersejarah, di mana terjadi relokasi pedagang kaki lima di sepanjang Malioboro ke tempat-tempat yang sudah ditentukan. Bahkan di depan pasar Beringharjo yang biasanya ramai PKL makanan minuman pun juga dipindahkan. Kemana mereka pindah? Ini dia. Jadi mereka dibuatkan pasar yang namanya Teras Malioboro. Nah, kemudian ini adalah yang kita mau kunjungi sekarang, Teras Malioboro 1. Jadi Teras Malioboro itu semua pedagang kaki lima yang selama ini jualan di depan toko dipindah ke dalam gedung atau ruangan yang bernama Teras Malioboro ini. Ada dua Teras Malioboro. Yang pertama ini Teras Malioboro 1 di depan pasar Beringharjo. Jogja terbuat dari rindu, pulang dan angkringan, dan bukan dengan kenangan mantan. Iya, intermezzo dikit. Lokasinya di depan pasar Beringharjo. Masuk ini semacam pasar juga sih, jadi sudah ada pasar Beringharjo. Kemudian ini juga ada pasar yang di sini khusus tentang souvenir. Nah, di sini di Teras Malioboro 1 ini tempatnya cukup nyaman. Hari ini tanggal 3 Februari, mereka masih dalam proses pindahan. Sebagian besar belum buka karena masih proses usung-usung atau proses boyongan. Tempatnya cukup enak, ada liftnya, eskalatornya kalau kalian nggak males jalan kaki, yang namanya jalan kaki. Enak buat jalan-jalan, masih dengan ciri khas Malioboro, dengan harga yang murah, dan saya nggak tahu kalau maunya rame kita untel-untelan apa enggak ya. Kemudian di sana itu ada tempat makan. Untuk tempat makannya di sebelah sana juga ada papan-papan nama. Kemudian ini dia pemandangan dari luar. Gedungnya cukup bagus, estetik, fotogenik. Kalau umpamanya bro sis geng semua dimanapun berada, bisa lah kalau umpamanya mau foto-foto di sini. Masih sepi karena tanggal 1 kemarin baru proses peresmian, kemudian tanggal 2 itu mulai boyongan, dan hari ini tanggal 3 saya sudah jalan-jalan ke sini. Nah, ini dia liftnya, kalau umpamanya mau naik lift juga bisa. Kita mau keliling-keliling dulu lihat suasana Teras Malioboro 1. Jadi yang kita kunjungi ini adalah Teras Malioboro 1. Teras Malioboro 2 ada di sisi utara, di bekas gedung DPRD kalau nggak salah itu dulu ya. DPRD provinsi kalau nggak salah. Ini di sini juga banyak souvenir. Kalau brosis gengs dimanapun berada ingin beli, silahkan beli-beli. Ini lokasinya di bekas bioskop Indra di depan pasar Beringharjo. Jadi di seberangnya pasar Beringharjo yang selama ini dipakai untuk parkir ya. Kemudian ini dibangun seperti ini. Kalau turun harus jalan kaki naik tangga. Di bawah juga masih banyak. Oke, sekarang kita coba untuk mengunjungi Teras Malioboro 2. Ini dia Teras Malioboro 2. Itu ada pembagiannya. Ini Teras Malioboro 2. Di depan teras ini ada tempat parkir, tapi sekali lagi itu bukan untuk wisatawan. Tempat parkir di sini untuk para pedagang ya. Untuk para pedagang saja. Ini Teras Malioboro 2. Kalau nggak salah ini dulu bekas gedung DPRD ya, DPRD provinsi. Nggak tahu sekarang pindah kemana ya. Tempatnya asik, tempatnya enak, kemudian keamanan terjamin. Ini semua demi kenyamanan, karena kedepannya memang Malioboro ini mau dibikin lebih nyaman untuk pejalan kaki, seperti Orchard Road di Singapura atau seperti Beach Walk di Kuta Bali. Dan begini suasana dari Malioboro. Sekarang jalannya sudah nyaman kalau brosis ingin jalan-jalan, dan kanan kiri sudah nggak ada yang namanya pedagang harus simpangan. Itu dulu kan sampai susah kan, simpangan atau jalan simpangan nggak susah. Dan ini saya baru tahu di Malioboro ada masjid seindah ini ya. Sudah lama nggak main ke Malioboro saya. Wah, ini masjidnya bagus ini, keren kayak di Hong Kong. Oke, langsung saja. Jadi adanya pedagang kaki lima dulu menutupi toko-toko yang ada di Malioboro, dan efeknya adalah toko-toko di Malioboro itu sepi. Jadi ketutupan pedagang kaki lima, jadi toko-toko di Malioboro itu sepi. Padahal lahan milik di depan toko itu adalah milik toko, tapi kemudian toko itu tertutupi oleh pedagang kaki lima. Dan mulai tahun ini kemudian pedagang kaki lima direlokasi. Harapannya adalah toko-toko itu bisa hidup sehingga tidak saling merugikan. Pedagang kaki lima juga tetap berjualan, toko-toko juga bisa hidup. Kalau persis nggak percaya, coba deh kita lihat toko-toko di sepanjang Malioboro itu
rata-rata bingung mau jualan apa. Kenapa? Karena mereka tertutupi sama pedagang kaki lima. Orang Jogja sendiri lihat ini sampai dia itu jualan apa itu bingung. Ini contoh toko yang tutup ya, tutup mis. Karena memang nggak laku untuk jualan gitu. Sedangkan pajak bumi bangunannya mahal. Ini contoh toko-toko di Jalan Malioboro yang tutup, nggak ada pembeli karena selama ini mereka tertutupi pedagang kaki lima. Lah lihat ini tulisannya bakso Cak Man, dalamnya jualan kaos. Harapannya setelah pedagang kaki lima direlokasi, toko-toko ini bisa hidup. Dan ke depan memang harapannya Malioboro ini bisa menjadi seperti Orchard Road di Singapura seperti ini, yang nyaman untuk pejalan kaki. Dan kemudian ya you know lah, tujuannya adalah biar barang-barang branded itu bisa jualan di sepanjang Malioboro seperti di Beach Walk Kuta Bali. Oke, demikian aja brosis untuk video kali ini, jalan-jalan untuk melihat perubahan dari Malioboro di Jogja. Semoga makin nyaman, semoga makin aman, dan silahkan untuk berkunjung. Makin nyaman dan terus ngangeni untuk jalan-jalan kaki di Jogja. Dan Jogja memang berhati nyaman, dan semoga pariwisata kembali bergeliat, virus corona segera hilang. Sampai jumpa di video yang lain.